Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya tidak terima dengan tayangan kursi kosong Menteri Terawan, Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu melaporkan jurnalis Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya atas dugaan cyberbullying atau perundungan cyber terhadap pejabat negara. Di sejumlah daerah di tanah air terus berlangsung unjuk rasa yang diikuti massa buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan retail milik pengusaha Hairul Tanjung, PT Trans Retail Indonesia, alami kesulitan sebagai dampak pandemi. Pengelola gerai Transmart telah kesulitan untuk membayar kewajiban atau utangnya kepada kreditur. Inilah Top News One. Jurnalis Najwa Shihab menjadi perbincangan setelah mewawancarai kursi kosong yang sedianya diduduki Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tayangan wawancara kursi kosong ini pun banyak ditonton publik di kanal YouTube. Karenanya wawancara kursi kosong Najwa Shihab ini menjadi viral dan menuai berbagai pendapat di masyarakat. Selasa kemarin, Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Najwa dilaporkan atas dugaan perundungan siber serta perbuatan tidak menyenangkan terhadap pejabat negara. Pelapor menyerahkan alat bukti berupa video wawancara kepada polisi. Najwa Shihab juga dilaporkan kepada Dewan Pers karena dianggap melanggar beberapa poin dalam Undang-Undang Pers. Bukan mau menyerang seseorang, tapi kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan ribuan atau jutaan 269 juta rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru. Itu saja sih. Buat yang tidak menyenangkan sih, karena Menteri Terawan adalah pejabat negara. Yang membuat saya sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu marah adalah Menteri ini adalah representasi Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi ini adalah kami, relawannya. Saat dikonfirmasi melalui aplikasi berbagai pesan, Najwa Shihab menyatakan baru mendengar perihal pelaporan tersebut, namun ia menyatakan siap memberikan keterangan di institusi resmi. Najwa pun menyatakan tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya dalam penanganan pandemi. Tayangan kursi kosong itu memang belum pernah dilakukan di Indonesia, namun di negara lain tayangan seperti itu bukanlah hal yang baru. Sementara itu, Dewan Pers sendiri menilai tidak ada pelanggaran kode etik dalam tayangan kursi kosong yang dilakukan Najwa Shihab. Di sejumlah daerah di Jawa Barat terus berlangsung unjuk rasa yang diikuti massa buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Bandung, massa mahasiswa dari Universitas Pasundan berunjuk rasa di depan gedung pemerintahan Jawa Barat. Massa menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja. Aksi sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian saat massa memaksa masuk ke halaman gedung DPRD Jabar. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak DPRD Jabar membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. Di Sukabumi, ribuan buruh kawasan pabrik Sukalarang melakukan long march menuju pendopo Kabupaten Sukabumi. Aksi para buruh ini merupakan bentuk protes Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Sejak pagi hari, iring-iringan buruh terus berdatangan di pendopo Kabupaten Sukabumi. Karena jumlah massa membludak, aksi akhirnya dipindahkan ke Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi.
Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi sempat melakukan dialog kepada perwakilan buruh. Aksi massa mendapat pengawalan kepolisian mengingat aksi dilakukan di masa pandemi COVID-19. Di Garut, ribuan buruh menutup akses jalan utama penghubung Garut dan Bandung. Masa buruh, mereka menutup akses jalan sebagai bentuk protes disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap menyengsarakan kaum buruh. Mereka meminta agar DPR RI mencabut kembali undang-undang tersebut. Selain memblokade jalan utama, demonstran juga menutup sejumlah gerbang pintu pabrik. Demonstran ini melarang buruh lainnya bekerja dan mengajak mereka ikut bergabung turun ke jalan. Purwakarta, ribuan buruh kembali berunjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Demonstran melakukan aksi mereka dengan cara konvoi dan menduduki jalan utama di sekitar Sadang hingga arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju kota Purwakarta lumpuh. Usai menduduki dan berorasi di sekitar jalan utama Purwakarta Sadang, para buruh menuju gedung DPRD Purwakarta. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja kepada wakil rakyat di DPRD. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta provinsi, kabupaten, dan kota untuk tidak sok-sokan lockdown memunculkan anggapan adanya pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penanganan COVID-19. Tidak perlu sok-sokan akan lockdown. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah mencari titik keseimbangan antara mengatasi wabah dan menjaga ekonomi masyarakat, sehingga daerah diminta tidak sok-sokan menerapkan kebijakan lockdown. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu. Inilah prioritas, tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas. Tidak perlu sok-sokan akan lockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah. Usai pernyataan itu, Provinsi DKI Jakarta menjadi yang paling disorot. Karena bukan hanya sekali pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanganan COVID-19 ditentang perwakilan pemerintah. Namun pihak kantor staf Presiden membantah pernyataan Presiden Jokowi ditujukan spesifik untuk DKI Jakarta. Perwakilan KSP bahkan menyebut kebijakan di DKI sudah selaras dengan pemerintah pusat. Tidak ada pihak spesifik yang dituju, namun yang menyuarakan pendapat bahwa Indonesia perlu di lockdown itu kan tetap ada. Nah, ini Presiden pengen mengadres bahwa lockdown itu bukan solusi yang tepat untuk Indonesia, dan itu sudah dibuktikan dengan data-data dan capaian di Indonesia. Jika kita bandingkan dengan negara lain, tingkat kematian kita juga tidak tinggi. Yang sudah dilakukan oleh DKI tidak bertentangan dengan apa yang jadi arah kebijakan nasional. Karena sebelum DKI sudah menerapkan PSBB, tapi melakukan pengetatan PSBB, itu sudah ada komunikasi dengan Satgas Nasional, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan masak-masak sebelum diterapkan PSBB. Pernyataan ini juga diamini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurutnya, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mendukung kebijakan yang sudah diperintahkan. Saya tidak menangkap ada perbedaan kebijakan antara daerah dengan pusat ya. Justru Pemprov DKI Jakarta itu sangat mendukung, selaras, bahkan kami juga sejak awal memberikan dukungan penuh. Ya justru kami selalu rapat dengan Pak Luhut, dengan Pak Muhadjir, dengan Pak Mahfud, dengan Pak Erlangga, dengan Menko-Menko, dengan Pak Erik, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kesehatan. Jadi kami rutin rapat ya, tidak hanya di level pimpinan,
di level bawah pimpinan, umpamanya dengan deputi, dengan dirjen, dengan asisten kami di level kami, Sekda juga berkoordinasi terus ya. Jadi sekali lagi tidak ada masalah ya antara pemerintah pusat dengan DKI Jakarta. Justru DKI Jakarta sangat memberikan dukungan penuh atas kebijakan yang diambil. Seperti PSBB kan kebijakan pemerintah pusat yang kami dukung. Namun bagi pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, permasalahan saat ini bukanlah ada atau tidaknya pertentangan kebijakan antara pusat dan daerah, melainkan kebijakan yang dihasilkan tidak disertai ketegasan dan kejelasan, sehingga membuat masyarakat bingung dalam menghadapi pandemi saat ini. Jadi kalau tadi dicecar gubernur apakah berseberangan dengan presiden, menurut saya tidak. Nggak mungkin kepala daerah itu jalan sendiri tanpa koordinasi. Ya, jadi kalau ada yang membisikkan presiden, saya nggak tahu siapa, tetapi artinya warning presiden itu memang harus kita perhatikan karena dia komando tertinggi. Nah sekarang bagaimana kita sudah 7 bulan ini kok belum juga landai, harus turun, itu karena sampelnya dikurangi. Nah ini yang menjadi perhatian kita, ayo bagaimana? Kita tidak usah lihat ini sudah turun, ya penyebabnya apa, jadi harus tuntas. Ya di pandemi itu kan ada ilmunya, saya bukan ahli pandemi, tapi saya berdiskusi banyak dengan mereka, itu ada hanya soal pengambilan keputusan dan keseragaman ini yang kontinuitas ini yang membingungkan. Tidak saja masyarakat, industri dan sebagainya semua bingung. Kemudian terus lagi banyak dari hal-hal yang harusnya segera dilakukan tapi panjang, sehingga kita soal sanksi aja kan tidak berjalan. Ya sehingga kita berkepanjangan ini. Nah tentu kita bisa lebih baik dari negara lain dia, tapi sangat lebih baik kalau kita melihat negara yang sukses melakukan hal itu di ASEAN saja lah. Nah sekarang kalau ini kan juga keputusannya mau quantified easing atau berhutang kan juga sampai sekarang kan tidak jelas. Semoga saja pertentangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak berlarut-larut, sehingga fokus membenahi negeri segera tercapai. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mendatangi KPK untuk menyerahkan uang sebesar $100.000 Singapura atau setara 1 miliar rupiah. Uang tersebut diduga merupakan bentuk gratifikasi. Menurut Ketua MAKI, Boyamin Saiman, uang itu didapat dari temannya pada tanggal 21 September lalu, dan ia menduga merupakan gratifikasi. Boyamin meyakini pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan aktivitas MAKI di kasus Joko Chandra. Boyamin sebelumnya telah melapor kepada polisi namun ditolak. Ia pun memastikan pemberi uang bukan berasal dari pihak tersangka. Hari ini mendatangi KPK untuk menyerahkan uang $100.000 Singapura. Kalau dirupiahkan sekitar 1 miliar lebih dikit lah ya. Itu saya serahkan karena yang utama alasannya adalah saya merasa tidak berhak atas uang itu. Karena uang itu diberikan setelah saya melapor kepada KPK terkait dengan perkara Joko Chandra. Yaitu yang terkait dengan 3 hal itu yang dulu kan yang saya laporkan KPK kan. Ada inisial 5 nama, terus kemudian bapakku, bapakmu, terus kemudian kingmaker kan itu. Hingga kini kasus Joko Chandra masih bergulir di persidangan. Penerapan PSBB kembali di ibu kota akhirnya mulai mengancam nasib perusahaan retail modern. Salah satunya adalah perusahaan retail milik pengusaha Khairul Tanjung, PT Trans Retail Indonesia. Pemilik dan pengelola gerai Transmart ini ternyata telah kesulitan untuk membayar kewajiban atau utangnya kepada kreditur. Transmart telah digugat oleh salah satu krediturnya, yakni PT Tritunggal Adia Buana, yang merupakan perusahaan pemasok peralatan rumah tangga. Gugatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang didaftarkan pada 30 September ini bahkan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Saat ini Transmart berada dalam status PKPU selama 45 hari. Rencananya sidang PKPU pertama akan diagendakan pada Kamis esok. Namun jadwal sidang ini kemungkinan mundur setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di lockdown sementara. Selain Transmart, perusahaan retail PT S Hardware Indonesia Tbk juga digugat oleh Wibowo Partners yang meminta pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan PKPU. Gugatan ini terkait biaya jasa legal yang belum dibayarkan oleh S Hardware terhadap Wibowo Partner. Kuasa hukum Wibowo Partner mengaku hingga jatuh tempo tagihan ini belum dibayarkan oleh pihak S Hardware.